Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat ya anak-anak ibu, walaupun sudah libur lama? Masih, Bu. Semangat, Bu. Semangat, oke. Tadi pagi ada yang sholat subuh? Ada, Bu. Sholat ya. Nah, ketika sholat apa yang kita baca anak-anak? Doa, Bu. Doa apa saja doanya? Doa iftitah. Ya, ada ayat-ayat pendek yang kita baca ya anak-anak ya. Ini berhubungan dengan materi yang akan Ibu ajarkan hari ini, yaitu tentang Quran surat Al-Falaq. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu minta anak-anak Ibu semua kita membaca doa dulu, kemudian membaca surat pendek, dan kebetulan hari ini hari Jumat, berarti ayatnya adalah surat Al-Ikhlas. Ayo Yusri, tolong dibantu teman-temannya untuk membaca doa dan membaca surat pendek. Seluruhnya, tempat duduk siap. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Yusfi. Semoga dengan kita membaca doa dan surat pendek tadi, kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar. Amin. Oke, kita lanjut. Materi kita seperti yang Ibu bilang tadi adalah mari kita belajar membaca Quran, belajar Quran surat Al-Falaq. Nah, tujuan yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, setelah mengamati tayangan slide, siswa mampu menganalisis arti Al-Falaq, jumlah ayat Quran surat Al-Falaq dan makna Al-Falaq. Nah, ini nanti ada tayangan yang Ibu tampilkan. Anak-anak Ibu semuanya diperhatikan ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, yang kedua tujuannya adalah setelah menganalisis terjemahan Quran surat Al-Falaq, siswa mampu menemukan 4 kejahatan yang ada di dalam Quran surat Al-Falaq. Dan yang ketiga, setelah menganalisis surat Al-Falaq, siswa mampu menemukan hukum bacaan atau tajwid surat. Nah, di sini yang ditekankan adalah tajwidnya qalqalah, ikhfa, dan izhar. Anak-anak Ibu sudah pernah dengar ini qalqalah itu apa, ikhfa itu apa, dan izhar itu apa? Sudah, Bu. Ibu, Oh ya, lupa Ibu. katanya terlambat ya tadi, Bu. Siapa Ya, lagi mungkin yang tidak hadir terlambat, Bu. selain Toris? Selain Toris ada lagi yang tidak hadir anak-anak? Udah semua, Bu. Udah ya, oke kita Ya, Bu, saya lanjutkan. udah datang, Bu. Oh sudah, silakan Sudah hadir, masuk Bu. Toris. Ya, Bu, tadi macet, Jadi, Bu, di jalan. Macet ya? Ya, Bu. Sudah bisa mengikuti pelajaran berarti? Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Kita lanjut ya, Toris. Nah, di sini anak-anak ada 3 gambar. Tolong amati gambar-gambar ini. Yang pertama itu gambar apa, Nur Laili?
Yang pertama, anak-anak dalam kelas sedang belajar dengan Pak Guru, Bu. Ya, sedang belajar. Nah, ini belajarnya bukan hanya sekedar belajar, tapi sambil juga membaca. Yang kedua, gambarnya apa ini, Fitri? Anak-anak memperhatikan bu gurunya, Bu. Memperhatikan bu gurunya sedang apa itu? Sedang Bu gurunya ada menulis. menulis sesuatu ya, menulis. Jadi gambar pertama membaca, gambar kedua menulis. Dan selanjutnya ada gambar ketiga, ada Pak Guru dan ada Yuspi, anak Bu. Murid, muridnya. Bu. Murid. Ya, muridnya. Kenapa ini Yuspi anak muridnya? Iya, baca Qurannya, Bu. Apa gurunya memang muridnya suruh baca surat Al-Falaq, Ibu. Nah, suruh membaca surat Al-Falaq. Dari mana tahunya kalau anak murid ini membaca surat Al-Falaq? Karena mungkin materinya Al-Falaq, Ibu. Ada kacamata aja. Di belakangnya kan sepertinya ada tulisan Quran surat Al-Falaq. Al-Falaq. Nah, gambar ini, maka pelajaran Quran surat Al-Falaq itu ada 3 target kita. Yang pertama, membaca Quran surat Al-Falaq. Yang kedua, kita bisa menulis Quran surat Al-Falaq. Dan yang ketiga, kita dapat menghafalkannya ke depan. Berarti kita di sini dituntut untuk Berani. Nah, cuma untuk hari ini, pertemuan kali ini yang kita fokuskan itu adalah pada gambar pertama, yaitu membaca Quran surat Al-Falaq. Oke. Nah, sebelum kita membaca Quran surat Al-Falaq, terlebih dahulu kita harus mengerti apa sih sebenarnya Quran surat Al-Falaq. Maulana bisa tolong baca biar bisa teman-temannya mendengarkan. Ya, Bu. Apakah Ya, silakan. arti Al-Falaq? Dalam Al-Quran, surah Al-Falaq berada pada urutan surah ke-113. Diturunkan sesudah surah Al-Fil yang diturunkan di kota Mekah, sehingga tergolong surah Makkiyah. Quran surah Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Al-Falaq artinya waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang terdiri atas 11 ayat. Setiap satu ayat dibacakan, maka lepaslah simpul itu satu persatu. Surah An-Nas dan Al-Falaq disebut juga dengan surah Mu'awizatain atau surat yang melindungi, karena kedua surah Al-Quran tersebut berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan. Iya, Ya, Bu. Maulana. Terima kasih ya. Nah, Ya, Bu. di sini anak-anak dijelaskan bahwa Quran surat Al-Falaq itu merupakan surat yang ke-113. 13. Bu. Di sini sudah Ibu tandain hitam dari yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita lebih mengingat bahwa Quran surat Al-Falaq itu urutan ke-113 dalam Quran. Nah, kemudian di mana Quran surat Al-Falaq diturunkan? Mekah. Di Mekah, Bu. Di kota Mekah. Nah, kalau sudah diturunkan di kota Mekah, maka golongan surat Al-Falaq termasuk Surah Makkiyah, Bu. Surah Makkiyah. Iya. Makkiyah. Kalau diturunkan di kota Madinah disebut apa? Makkiyah. Madaniyah. Jadinya, Bu. Nah, kemudian Quran surat Al-Falaq itu ayatnya berjumlah berapa? 5 ayat. Ada 5 ayat. Nah, anak-anak yang Ibu tandain hitam ini tolong diingat baik-baik ya. Ya, Bu. Karena apa? Ini ketika soal, ketika ujian ini sering keluar. Paham anak-anak Ibu? Paham ya, Bu? Paham, Bu. Kemudian Al-Falaq itu tadi apa artinya? Al-Falaq Waktu itu subuh, Bu. artinya Itu subuh.
Kemudian di sini disebutkan lagi surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu tergolong surat mu'awizatain atau surat yang Melindungi. karena apa? Kedua surat ini berisi permohonan perlindungan kepada Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu membaca Quran surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika mau tidur, siapa yang suka membaca Quran surat An-Nas dan surat Al-Falaq? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, alhamdulillah kalau sudah ada yang sudah membiasakan diri untuk membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq supaya kita tidurnya tidak Diganggu. Tidak mimpi, Bu. Dilindungi oleh Allah, Bu. tidak mimpi-mimpi jelek ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan membaca Quran surat Al-Falaq. Tapi sebelum kita membaca Quran surat Al-Falaq, ada aturannya. Seperti kalau kita mau makan, ada aturannya nggak, anak-anak? Ada, Bu. Ada, Bu. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Kemudian apa lagi kalau mau makan? Baca basmalah. Doa. Begitu juga ketika kita membaca Quran surat Al-Falaq dan surat-surat lainnya di dalam Al-Quran, yaitu kita membaca basmalah. Setelah itu kita cermati tulisannya, jadi tidak asal membaca dan lihat panjang, pendek serta tajwidnya. Sudah paham bagaimana tata cara membaca Quran yang benar? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kita lanjutkan ke surat Al-Falaq. Bisa lihat nih semua anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Nah, di sini kita akan membaca Quran surat Al-Falaq dan di bawahnya ini apa ini anak-anak? Artinya, Bu. Artinya. Nah, selain kita membaca Quran dan mengartikannya, Ibu harapkan anak-anak juga memperhatikan tajwid yang akan kita pelajari. Di awal tadi Ibu sudah jelaskan apa aja tajwid yang akan kita lihat di sini? Qalqalah. Bu. Kemudian apa lagi? Matnya. Isha. Iqfa. Sekolah ada berapa anak-anak? 5, Bu. 5, Bu. 5, Bu. 5. Ada Ba, jim, dal, to, ko. Ko. Untuk kita bisa lebih mudah mengingatnya, kalau Ibu itu biar mudah, baju di toko. Jadi Ya, Bu, di toko baju. dapat mengingatnya. Nah, di di ayat pertama ini coba kita perhatikan sama-sama, Nak. Ibu baca, anak-anak ikut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kenapa di falaknya kita jelaskan huruf qafnya? Qalqalah, Bu. Nanti pola-pola, Bu. Qalqalah, Bu. Karena ini hukumnya adalah kolkola. Kolkola apa ini anak-anak? Kubro. Kolkola kubro. Ya, kalau kolkola kubro itu letaknya di akhir. Nah, kita lanjut. Surat kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, di sini Ibu dengungkan ada huruf nun bertemu dengan huruf shin. Kenapa Ibu dengungkan di sini anak-anak? Enggak tahu, Bu. Bu. Nggak tahu, Fitri nggak tahu? Enggak, Bu. Karena Saya, Bu. di sini apa?
Ya, Toris? Ikhfa, Bu. Ikhfa, Bu. Ya. Karena di sini hukum bacaannya adalah ikhfa, jadi harus didengungkan. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, yaitu salah satunya adalah huruf shin di sini. Maka hukum bacaannya didengungkan. Kemudian kolak ini sama dengan yang ayat pertama tadi ya. Hukum bacaannya apa? Qalqalah. Qalqalah. Kubra. Kita lanjut ayat ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, di sini ayat ketiga ada lagi ketemu huruf nun bertemu dengan huruf shin. Tadi apa hukumnya, Nak? Fa. Nah, selanjutnya di sini ada tanwin bertemu dengan huruf alif. Tadi di sini Ibu tidak dengarkan. Kenapa dijelaskan? Kenapa dijelaskan? Izhar, Bu. Jelas Bu, izhar. Karena hukum bacaan Izhar. izhar. Nah, yang kemudian yang terakhir waqab. Ini hukum bacaannya apa? Qalqalah, Bu. Qalqalah. Kita lanjut surat keempat, ayat keempat. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ketemu lagi Wa min nun mati. syarri. Oh ya, lupa yuk ya. Wa min Ulang lagi, anak-anak. syarri. Ya, Bu. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min Min syarri Nafasati fil uqad. Nah, hukum bacaannya sama tadi dengan ayat sebelumnya, yaitu ikhfa. Kemudian ada lagi di sini uqad. Kita tekankan di sini. Kenapa? Qalqalah, Bu. Nah, di sini ada huruf qalqalah. Kemudian ayat surat kelimanya, ayat kelimanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min Ada lagi huruf izhar di sini. Huruf alif, maka bacaannya harus dijelaskan. Dan ketika ada hasad di sini kita tekankan karena hukum bacaannya adalah qalqalah kubra. Ingat ya, anak-anak? Ya, Bu. Ketika di akhir pelajaran ada soal yang Ibu bagi. Kan yang Ibu tanyakan langsung, semuanya sudah bisa menjawab. Jadi semuanya mohon perhatiannya ya. Ya, Bu. Kita lanjutkan lagi untuk menerjemahkan Quran surat Al-Falaq. Yang pertama nampak anak-anak? Nampak, Bu? Nampak. Nampak ya? Yang pertama artinya itu adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Siapa Tuhan itu yang menguasai subuh? Siapa Tuhan kita? Allah, Bu. Allah, Bu. Allah. Artinya Allah. apa di sini? Kita berlindung itu hanya kepada Allah. 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 Dari apa saja? Nih ada sambungannya yang kedua. Yang kedua dari kejahatan makhluknya. Makhluknya di sini siapa? Makhluk Makhluk Allah. Allah. Jadi kita berlindung Manusia. dari makhluk Allah. Siapa itu makhluk Allah? Selain Allah, Manusia, Bu. Bu. Setan, Bu. Manusia. Manusia. Siapa lagi? Jin, Malaikat. Batu. malaikat, Tumbuhan Bu, tumbuhan. bukan. Kucing. Maulana pernah Kucing. lihat hantu? Ada hantu itu Maulana? Ada, Bu. Batu. Oh, baru. Ibu kira Iya, hantu Bu. tadi. Bukan. Dengarnya hantu. Batu, Bu. Maulana nih main-main aja kerjanya nih, Bu. Main-main aja kerjanya. Iya main-main dari tadi Bu, entah apa dalam laci mejanya Bu. Nah, Maulana jangan main-main. Nanti terganggu teman-temannya. Serius lagi ya, Nak? Ya, Bu.
Oke. Ya bawa jajan Bu, makan Bu. Ah, bawa Apa jajan. mungkin Bu? Iya. Apa belum sarapan Kalau tapi bawa katanya Bu? jajan sama ibu boleh bawa jajan, tapi kawan-kawannya harus dibagi sama rata. Mau Maulana dibagi jajannya sama teman-temannya? Nggak cukup, Bu. Apa? Dimakan saat sekarang. Biar Ya, Bu. adil. Paham? Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. bisa kita lanjut anak-anak? Lanjut, Bu. boleh permisi, Bu. Mau Permisi ke kemana, toilet, Bu. Torin? Toilet, Bu. Oh ya, Toilet. silakan silakan. Silakan. Oke, yang lain kita lanjut ya. Ayat ketiga dari surat Al-Falaq artinya adalah dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Artinya apa? Kita berlindung dari malam. Makanya ketika kita mau tidur kita disuruh membaca Quran surat Al-Falaq. Kepala. Al-Falaq. Al-Falaq. Nah, kemudian yang keempat artinya adalah dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhulnya. Ada yang paham apa itu buhul-buhul anak-anak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Buhul-buhul itu artinya apa anak-anak? Dukun-dukun pernah lihat dukun-dukun di TV kan? Pernah, Bu? Nah, kalau dukun-dukun itu biasanya dia pakai apa? Di tetangga saya pakai apa, Bu? Pakai Mantra Bu. Pakai apa itu? Fitri. pakai Gini menyan, tuh. Bu. Yang busuk tuh, Bu. Menyan. Kemudian ada lagi nanti yang pakai boneka yang ditusuk-tusuk. Pernah nggak lihat Iya, Bu. film yang seperti itu? Nah, Nah, Bu. itu yang dimaksud dengan buhul. Berarti benang-benang yang menghubungkan atau yang menjadi perantara tukang sihir tadi dengan jin. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu. Tukang sihir itu yang membantunya bukan Allah. Tapi siapa yang membantunya? Setan, Bu. Adalah jin dan setan. Selanjutnya ayat terakhir dan dari kejahatan pendengki apabila dia Dengki. Dengki di sini artinya apa nih? Apa artinya dengki? Iri Bu, iri. Iri Bu. Tidak pernah senang melihat orang lain senang, ya kan? Ya, Bu. Misalnya Yuspi beli sepatu baru, Lana juga pengen sepatu baru. Nah itu namanya kita iri atau dengki. Nggak boleh seperti itu. Iya Ya, Bu, iya Bu. paham anak-anak ibu? Gimana Yuspi? Paham Ibu. Paham Ibu, tapi lonceng istirahat udah bunyi Bu. Nah, kita selesaikan dulu pelajarannya ya. Belum selesai kita. Bentar saja. Bisa? Ya, Bu. Nah, selanjutnya, apakah manfaat membaca Quran surat Al-Falaq? Bernilai ibadah, Bu. Nah, yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran pasti bernilai Ibadah. Ibadah. Apa yang kita dapat? Pahala. Pahala, Bu. Anak-anak ibu mau pahala kan? Mau, Bu. Mau Bu, mau masuk surga Bu. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Al-Quran. Oke, yang kedua, untuk menjaga diri kita dari bahaya tidur. Makanya tadi selalu ibu sebutkan sebelum tidur baca doa, kemudian membaca surat Al-Falaq. Ya anak-anak. Yang ketiga, Bu. kita dari adanya sihir. Dan yang terakhir adalah menghindarkan diri dari penyakit buatan manusia seperti hasad. Hasad. Jadi dengan semakin banyak kita membaca Quran surat Al-Falaq, semoga kita terlindungi dari semua mara bahaya. Paham anak-anak ibu? Amin. Paham, Bu. Paham ya? Nah, kalau sudah paham Bu. bisa ibu tes. Bisa ibu tes nih? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Ah, ibu tes pertama nih Maulana nih. Di sini Maulana, baca soalnya dan jawab.
Dalam Al-Quran surah Al-Falaq berada pada urutan surat ke-113. Makna dari Al-Falaq adalah A. Waktu subuh, B. Waktu pagi, C. Waktu malam, D. Waktu siang. Jawabannya A, Bu, waktu subuh. Waktu subuh. Gimana yang lain, benar apa salah ini jawaban dari Maulana? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar. Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh. Kita Maulana ya, walaupun tadi main-main tapi masih fokus ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu minta di sini Nur Saadah. Nomor 2. A2, adapun jumlah ayat pada surat Al-Falaq adalah Ya. 5, Bu. D. Apa? 5, D. Selesaikan dulu baca soalnya. Oh Dia iya. lapar Bu, dia lapar Bu. Itu 9 detik. Harus duduk dulu Tadi nih. lagi pusing Oh, demam. lagi pusing. Semoga cepat sembuh ya. Udah boleh minum waktunya. 2, adapun jumlah 9 menit. ayat pada surat 20 menit, 19 detik. adalah A 11, B 9, C 7, dan D 5. Ya. Jawabnya adalah C. C. D. Mana yang nunjuk Bu? Mana yang nunjuknya tuh Bu? C atau D? Maulana dikasih tahu, Bu. Maulana tuh, Bu. Apa tadi, Maulana? C apa D ya? Jangan minta tunjukkan sama Maulana. Nur Saadah harus percaya diri. Apa Takut jawabannya? salah. Takut salah, Bu. Tidak boleh takut salah, karena kalau salah ibu kan tidak marah. Kalau salah kita perbaiki bersama-sama. Jadi jawaban nomor 2 apa? D, Bu. D 5. D. Itu 5. Benar mana? Benar, Benar, Bu. Bu. Benar, Bu. Benar ya. Jadi jumlah Quran surat Al-Falaq itu adalah 5 Ayat. ayat. Nah, oke, semuanya udah bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Dan ibu anggap semuanya paham hari ini? Kamu. Paham ya? Ya, Bu. Oke, sebelum ibu tutup materi pelajaran hari ini, kita simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama apa? Al-Falaq Al-Falaq itu artinya artinya Falak artinya waktu subuh. waktu subuh. subuh. Jumlah ayat 5 ayat. Ya, Manfaat membacanya, manfaat membaca Quran bernilai ibadah. beribadah. Yang kedua, Menjaga Untuk menjaga diri dari tidur bahaya. dari bahaya tidur. yang ketiga melindungi Melindungi dari dari adanya sihir. dan yang terakhir menghindarkan Menghindari dari penyakit buatan manusia seperti hasad. seperti hasad. Nah, semoga dengan materi Quran surat Al-Falaq hari ini anak-anak ibu paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu bagaimana caranya? Ibu. Dengan membiasakan membaca Quran surat Al-Falaq. Al-Falaq. Kapan bacanya? Kapan kita baca? Sebaiknya sebelum Mau tidur, Bu. Belum tidur. atau mau tidur. Oke. Ada pertanyaan anak-anak ibu? Enggak, Bu. Nah, oke, berarti udah paham semua ya. Karena waktu juga sudah selesai, udah habis. Anak-anak ibu udah pada lapar kayaknya ya. Iya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita sudahi pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.